Identitas yang jelas. Identitas yang jelas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara tentang identitas, ada banyak identitas. Ada gunakan KTP, KK, SIM, atau NPWP, dan banyak. Beberapa surat-surat berharga juga biasanya menjadi identitas seseorang. Sekarang, saudara warga kerajaan Allah atau bukan? Siapa di sini yang mau bicara? Saudara warga kerajaan Allah atau bukan? Kerajaan Allah. Baik, terima kasih. Jawabannya benar. Kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah. Identitas yang jelas. Siapa di sini yang mau masuk surga? Silakan angkat tangan. Angkat tangan yang mau masuk surga. Ini pertanyaan untuk anak sekolah minggu. Bukan pertanyaan ini ditanyakan tadi pagi di sekolah minggu. Ini pertanyaan sekolah minggu ya. Tapi karena kita angkat tangan ya, kita masuk dalam kategori itu. Karena ini pertanyaan sekolah minggu, baru masih lanjut ini. Ya, dia bilang begini, siapa di sini yang mau masuk surga? Silakan angkat tangan. Anak-anak sekolah minggu semua angkat tangan. Artinya mau masuk surga. Semua mau masuk surga. Tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan kelas untuk anak sekolah minggu. Tapi kalau kita angkat tangan itu bagian bahwa kita lulus di sekolah minggu. Dan tidak usah kecewa. Yang tidak angkat tangan itu biasanya mungkin sekolah minggunya tidak beres. Karena pasti itu. Nah itu pengantar dari renungan ini. Karena ini hari bahagia. Kita harus mempersoalkan dengan benar, kita ini gandum atau lalang. Gandum atau lalang? Gandum. Sekali lagi saya tanya, kita ini gandum atau lalang? Yang gandum angkat tangan. Berarti lalang kita ini. Karena inilah pertanyaan yang sesungguhnya. Yang tadi itu intermezzo dari pertanyaan sekolah minggu tadi pagi. Sekarang baru kita pertanyaan kelas yang sesungguhnya. Kita ini lalang atau gandum? Semua katakan gandum. Lalu saya tanya, angkat tangan yang gandum. Tidak ada yang angkat tangan. Identitas kita ini benar-benar gandum ataukah lalang? Gandum. Tapi sudah tidak mau angkat tangan. Baik. Tidak apa-apa. Suatu hari ada kelompok mahasiswa, ini mahasiswa IAKM Toraja, berkumpul dan bercerita-cerita tentang identitas. Mereka cerita asal usul dari mana. Ada salah satu bertanya kepada temannya, kamu dari mana, bos? Dia jawab begini, Extra Jos. Oh, kau tahu toh? Oh iya, Manado. Oh iya. Yang satunya kalau kamu bos dari mana? Bima, kuku Bima, rasa Roso. Oh, dari mana itu? Jawa toh, kuku Bima, rasa Roso. Satunya lagi, kalau kamu dari mana kamu bos? Dia bilang Karting Daeng. Artinya Makassar. Yang terakhir itu dari Ambon. Ini cerita. Tanya kalau kamu, dia berpikir tadi Extra Jos dari Manado, dari Jawa kuku Bima rasa Roso, dari Makassar Karting Daeng. Dia cari, tidak ada minuman yang dari Ambon. Apa dia bilang? Kalau betadin. Apa itu betadin? Bang itu yang biasa dipakai di luka. Teman dari satu lagi dari Rian, kalau kamu dari mana? Dia pusing. Kalau dia bilang tua, banyak di Toraja. Terpaksa dia bilang anggur hitam. Oh, kuda hitam katanya dari timur. Anggur hitam. Apa ini? Identitas. Kita harus mempunyai identitas diri.
Identitas diri itu memperkenalkan siapa diri kita. Ini tadi cerita, ilustrasi. Tapi yang hendak mau digambarkan bahwa sesungguhnya bahwa pentinglah kita punya identitas diri. Cerita ini tadi menggambarkan bahwa asal orang dapat dikenal dengan itu. Nah, kemarin saya nonton di TikTok ada polisi bermain-main di TikTok, berkenalan, yang satu kan, saudara siapa, dia bilang, saya si naga. Naga. Yang satunya kalau bapak kambuaya, pamnya tuh. Yang satunya karena dia tidak punya pam, dia katakan kalau saudara ular sawah. Tidak ada identitas, karena semua pakai identitas binatang-binatang yang hebat di namanya. Nah, identitas lalang atau gandum? Gandum. Tapi bicara tentang gandum, maka kita harus membuktikan bagaimana membuktikan diri kita itu bahwa kita sesungguhnya adalah benar-benar gandum. Gandum dan lalang tidak bisa dipisahkan. Nanti proses pemisahannya ketika masa panen itu tiba. Tuhan, bisakah kami mencabut gandum ini? Tidak boleh. Karena akar gandum itu lebih besar daripada akar lalang. Bolehkah kami mencabut lalang ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena akar lalang itu lebih kuat daripada gandum. Sehingga pada saat engkau mencabut lalangnya, maka gandum pun akan tercabut. Lalu bagaimana memisahkannya? Nanti tuayan akan mengukur itu. Karena sulit sekali membedakan antara lalang dan gandum. Hasil dan buahnya lah yang menentukan bahwa ini gandum dan ini adalah lalang. Demikian juga kehidupan kita sekarang. Sungguh bahwa kita harus memperhatikan secara baik. Buahlah yang menentukan apakah kita berbuah. Maka kita ini serumpun. Lalang dan gandum itu serumpun. Sangat sulit membedakannya. Untuk itu buahnya yang akan menentukan. Bisa dibedakan dari buahnya. 1 minggu terakhir ini saya sibuk dengan persiapan pembuatan kurikulum sekolah minggu. Saya kemudian mendapat satu tugas tentang Yudas. Keluargaku bukan Judas. Keluargaku bukan keluarga pengkhianat. Tapi saya berpikir sepanjang waktu membuat itu, saya berpikir begini. Coba kalau Yudas sekarang masih hidup. Dan dia berkhotbah dengan sebuah tujuan untuk membuat agar gereja menjadi kaya. Saya yakin bahwa kualitas khotbahnya pasti akan merubah begitu banyak gereja. Karena dia pasti berkhotbah tentang bagaimana secara ekonomi gereja itu bertumbuh. Tapi karena yang lanjut lebih lama hidup itu adalah murid-murid yang berpikir tentang iman, ayo tumbuh iman, buahkan dan seterusnya. Urusan-urusan tentang harta benda kemudian katakan tidak penting dan seterusnya. Pasti dia kutip ayat Alkitab. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan mungkin setiap dia naik mimbar dia akan berkata, camkanlah ini. Sekali lagi, gandum atau lalang. Hari ini adalah hari pengucapan syukur tahunan. Orang yang menabur banyak akan Anda di mana? Saya ulangi, tidak usah angkat tangan. Hari ini adalah hari pengucapan syukur tahunan yang kemudian biasa disebut dengan pesta panen. Gandum atau lalang. Camkanlah ini, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Orang yang menabur sedikit, kenapa takut-takut ini? Saya ulangi, orang yang menabur banyak, orang yang menabur sedikit, gandum atau lalang. Kita di mana sekarang di hari pengucapan syukur ini? Banyak atau sedikit? Ya saya hanya garuk-garuk kepala. Gandum banyak, berarti pengucapan syukur hari ini pasti berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Karena kita adalah gandum dan kita berbuah. Kita tidak masuk dalam kategori menabur sedikit. Kita sedang menabur banyak. Berarti kita akan menuai banyak hari ini. Terakhir,
Kenapa harus ada lalang di antara gandum? Agar proses menjadi gandum teruji. Tidakkah kita harus mencabutnya? Tidak boleh. Karena nanti gandum ikut tercabut kalau lalang dicabut. Catat baik-baik. Kimia sekarang ini sedang mengajarkan sebuah kalimat yang sangat berbahaya. Cukup jadi orang baik saja, tidak perlu ke gereja. Lalang berkata seperti itu, dan itu hampir mempengaruhi kehidupan banyak orang. Cukup berbuat baik saja, tidak perlu ke gereja. Mari ajari anak-anak kita dan keluarga kita harus gereja. Ibadah itu penting karena itu bagian dari bukti bahwa engkau sedang berbuat. Kalau engkau berbuat baik bersama dengan yang lain, tapi tidak hidup dalam persekutuan, kamu sama dengan lalang. Hidup di antara mereka tak berbuah, sama dengan lalang. Dunia tidak pernah lagi mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga gereja menjadi pilihan terbaik untuk tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda, saudara-saudara, hanya hidup bersama dengan lalang di ladang, maka Anda tidak akan pernah mendapat pelajaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, dunia ini sedang mengajarkan bahwa berbuat baik cukup, tidak perlu ke gereja atau ibadah. Itu ajaran dari para iblis. Hari ini kita harus mengatakan bahwa kita adalah gandum. Dan untuk membuktikan bahwa kita adalah gandum yang tumbuh di tengah-tengah ilalang, kita harus berbuah. Apa yang harus dibuat gandum di tengah lalang? Berbuah. Apa yang dibuat lalang di tengah gandum? Saya ulangi. Apa yang dibuat gandum di tengah lalang? Dia harus berbuah. Apa yang dibuat lalang di tengah gandum? Menghimpit dan tumbuh lebih subur. Oh. Apa yang dibuat lalang di tengah gandum? Dia menghimpit dan tumbuh lebih subur. Sinakua mau gandum, malah ya pertumbuhan lalang. Hanya katakan juga ikut seperti lalang. Maknanya berat. Jika gandum memperhatikan pertumbuhan lalang, maka lama-kelamaan gandum akan berkata, aku ingin seperti lalang saja. Dia menghimpit, tumbuhnya lebih subur, lebih besar dari kita. Tapi celakalah dia yang sedang berpikir untuk menjadi lalang. Karena ingat, penuai sudah dekat. Sebentar lagi dia akan menuai. Semua sekalipun subur dan lebih besar dari yang lain, tapi tidak berbuah, dia akan dibuang. Amin.